Hai semua, perkenalkan nama saya Mutiara Arfan dan di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang Public Relation bab 10, yaitu media eksternal, menciptakan media Public Relation. Bab 10 Public Relation, menciptakan media Public Relation. Untuk menjalankan halayak tertentu yang menjadi sasaran secara kegiatan Public Relation tidak selalu dapat menggunakan media yang ada seperti pers, radio, dan televisi. Karena tidak semua halayak menggunakan media tersebut. Yang bagian A, media internal. Beberapa media yang dapat dilihat untuk dapat menyampaikan pesan kepada halayak internal atau halayak eksternal yang bersifat khusus adalah yang pertama, majalah. Media ini memuat atau menyampaikan beberapa informasi termasuk perantara dan kebijakan dari pihak manajemen. Yang kedua ada tabloid, yaitu media cetak yang sama seperti majalah. Yang ketiga ada newsletter. Media ini memuat berita tentang perusahaan secara berkala dengan volume berirama yang relatif sedikit dan sekilas. Singkatnya seperti berita atau cerita. Berita yang singkat dan jelas. Yang kelima adalah majalah dinding. Majalah dinding ini contohnya seperti poster yang ditempel-tempelkan di setiap mading yang ada di perusahaan. Yang terakhir ada slide dan media audiovisual. Untuk halayak yang juga tertentu perlu dibuat media yang menarik agar lebih mengena. Contohnya seperti dari televisi ataupun dari sosial media. Yang bagian B, media eksternal. Secara umum, jurnal eksternal ini ditujukan kepada masyarakat umum. Namun demikian, secara khusus dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada para distributor. Distributor ini orang-orang yang mengambil barang dari perusahaan. Yang kedua ada para pengguna dan konsumen. Di mana ketika pengguna membeli, di situ akan menyampaikan informasi secara dari saran ataupun dari kritik. Yang keempat ada pemimpin dan pencipta pendapat umum. Para pemimpin ini contohnya seperti perusahaan yang menggunakan marketing untuk menyampaikan produk yang mereka akan buat. Yang terakhir ada pelanggan tetap. Pelanggan tetap ini seperti contoh konsumen yang sudah lama menggunakan suatu produk dari perusahaan tersebut. Yang C, bentuk-bentuk baru jurnal public relation. Era digital merupakan era penggabungan berbagai media. Artinya, semua media dimanfaatkan untuk kepemimpinan penyebaran informasi dan publikasi. Tidak terkecuali untuk media public relation. Beberapa bentuk media ini adalah yang pertama, jurnal audio visual, yakni jurnal yang berupa suara, gambar, dan tulisan sekaligus, seperti contoh poster, majalah, ataupun penyampaian informasi dari sosial media perusahaan tersebut. Yang kedua ada koran dan elektronik. Jika jurnal dalam bentuk audiovisual adalah tidak lagi menjadi hal aneh dan larangan, maka teks elektronik atau koran atau majalah elektronik yang sudah menjadi hal yang sangat biasa. Nah, contoh dari koran dan majalah elektronik ini ialah majalah-majalah yang ada di website tertentu untuk memperkenalkan suatu produk. Kemudian ada koran. Kita bisa membeli koran dari online ataupun offline, di mana ada penjual yang menjual koran tentang majalah atau produk yang mereka jual. Yang D, pertimbangan dalam membuat video visual. Sebelum membuat video audio visual, ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh para praktisi public relation, yaitu yang pertama, tujuan. Nah, ketika kita membuat produk atau ingin memperkenalkan produk, kita harus mengetahui dulu tujuan dari produk ini dibuat untuk apa. Yang kedua ada halayak. Siapa halayak yang hendak dituju? Nah, maksudnya di sini produk ini kita jual untuk apa dan untuk siapa. Yang ketiga ada masa liputan atau pesan yang dirumuskan dan membentuk audiovisual diperkirakan akan dimanfaatkan sampai kapan.
Kemudian ada penyampaian kepada halayak. Teknis penyampaian pesan yang berbentuk audiovisual kepada halayak harus diperkirakan dan dipertimbangkan masak-masak. Yang terakhir bagian E ada manfaat penggunaan media audiovisual. Mempermudah penyampaian dan penerimaan, memperkaya khasna informasi dan perpustakaan perusahaan, resepsi pers akan menjadi lebih baik, menarik dengan adanya audiovisual, mempercantik stand eksibisi. Nah, maksudnya di bagiannya ini ketika kita ingin menjual suatu produk atau ingin memperkenalkan produk kita harus menyampaikan menggunakan marketing dari perusahaan tersebut. Kita juga harus mempertimbangkan lagi apa yang akan kita bilang agar si konsumen bisa menerima produk yang kita produksi dari perusahaan kita sendiri. Sekian materi presentasi dari saya.